من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Kemudian yang ke-10 kata beliau an-naw'ul ashir asbabun nuzul. Ini bentuk yang ke-10 tentang asbab an-nuzul. Dan saya poinkan di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, al-muradu bi asbabin nuzul. Yang dimaksud dengan asbab an-nuzul. Baik. Di sini oleh penulis tidak diterangkan ya tentang definisi asbabun nuzul. Karena memang di kitab aslinya itu tidak dijelaskan oleh Suyuti rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan kalau dibahasakan asbabun nuzul itu ada 2 kata. Ada dari kata asbab, jamak dari sabab, dan ada dari kata an-nuzul. Dari kata an-nuzul. Jadi sabab dimaklumi ya, sabab. Artinya sesuatu yang dengannya Al-Quran itu turun. Itu penyebutan sebabnya. Ya kalau disebut sebagai asbabun nuzul, maka itu didefinisikan adalah ma'unzila minal Qur'ani li ajli. Apa yang turun dari Al-Quran karenanya. Apa yang turun dari Al-Quran karenanya. Iya. Maka itu disebut sebagai asbabun nuzul. Dan ini pembahasan asbabun nuzul ini dari perkara-perkara yang penting. Sebab dari asbabun nuzul itu akan dipahami hikmah dari pensyariatan. Hikmah dari tasyri'. Kalau ada ahkam, diketahui illahnya apa. Karena mengetahui illah itu supaya bisa dikiaskan kepada hal yang lainnya. Dan kadang diketahui sebabnya itu untuk mengenal luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu kata Al-Wahidi, dan Al-Wahidi ini dari ulama yang menulis tentang asbabun nuzul, kata beliau la yumkinu ma'rifatu tafsirul ayati dunal wuqufi ala qissatiha au bayani nuzuliha. Tidak mungkin mengenal tafsir ayat kecuali kalau kita tahu tentang kisahnya atau sebab turunnya, ada penjelasan turunnya. Iya. Dan kata Ibnu Daqiqil Id rahimahullah, bayanu sababin nuzul tariqun qawiyun fi fahmi ma'anil Qur'an. Penjelasan sebab turunnya ayat itu jalan yang sangat kuat di dalam memahami makna-makna Al-Qur'an. Dalam memahami makna Al-Qur'an. Asbabun nuzul, kalau dikatakan asbab turunnya Al-Quran itu secara umum ada 2. Ada sebab umum dan ada sebab khusus. Sebab umum itu kaitannya dengan maqasid. Maksud umumnya. Iya. Maksud umumnya. Nah ini di maksud umum ini itu masuknya di pembahasan tafsir. Adapun di sini yang dimaksud oleh penulis ini sebab-sebab khusus. Ayat ini turun di sini, turun begini, turun begitu. Iya. Itu sebab khusus namanya. Nah, ini yang dimaksud oleh penulis di dalam pembahasan beliau di sini. Baik. Kemudian dari jadi tadi kita sebut ada sebab umum, ada sebab apa? Khusus. Sebab khusus yang dimaksud oleh penulis. Kalau sebab umum itu kan menjelaskan tentang maksudnya
apa yang diinginkan oleh syariat, ya, atau surah itu maksudnya secara umum apa, temanya apa, pembahasannya apa. Ya, dan itulah yang kadang dibahas tentang rahasia atau hikmah-hikmah di belakang surah. Iya, baik. Kemudian setelah itu pembahasan yang kedua, ifradu asbabin nuzul bit tasnif. Dimulai dari ucapan penulis, wasannafal a'immatul asfara fihi fayammim nahwa istiftar fayammim nahwa istifsara ma fihi yurwa an sahabiyyin rufi' wa in bighairi sanadin famunqati' aw tabi'i famursalun wa sahhati asya kama li ifkihim min qissati wasa'i wal hijabi min ayati khalfal maqamil amri bis salati. Jadi pembahasan yang kedua, ifradu asbabin nuzul bit tasnif, penyendirian asbabun nuzul dalam penulisan. Iya. Dalam penulisan. Jadi yang menulis dalam asbabun nuzul itu banyak sekali. Banyak. Yang paling dahulu itu kalau disebut di karya-karya tulis para ulama, yang paling dahulu menulis itu guru Al-Bukhari, Ibnul Madini. Ali ibnu Abdillahi Abul Hasan ibnu al-Madini. Itu dikatakan yang paling pertama menulis atau paling terdahulu menulis dalam asbabun nuzul. Iya. Kemudian ditulis oleh para ulama buku-buku di dalam hal itu. Yang paling populernya itu adalah apa yang ditulis oleh Al-Wahidi. Asbabun nuzul yang ditulis oleh Al-Wahidi. Itu mungkin dari buku yang paling luas ya dalam penyebutan asbabun nuzul. Satu jilid tebal dia. Asbabun nuzul Al-Wahidi. Dari Ibnu Hajar sendiri, beliau punya buku judulnya Al-Ujab. Yes. Tentang terkait dengan asbabun nuzul juga. Karya Ibnu Hajar. Iya. Dan Suyuti rahimahullahu ta'ala juga punya kitab dalam hal tersebut. Judulnya Lubabun Nukul Yasbabin Nuzul. Ya, tapi ada yang mengatakan Suyuti belum menyempurnakan bukunya tersebut. Iya. Dan di antara tulisan yang paling bagus itu adalah buku yang ditulis oleh guru kami, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Judulnya As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Jadi judulnya As-Sahihul Musnad min Asbab An-Nuzul. Iya. Beliau hanya menyebutkan hadits-hadits yang sahih saja seputar asbabun nuzul. Tapi itu pun syarat Syekh Mukbil itu terlalu berat ya. Ada sebagian penyebutan asbabun nuzul dari sudut uslub ilmu tafsir itu sebenarnya bisa dipakai. Bisa dipakai, tapi oleh Syekh Mukbil nggak disebut di dalam buku beliau. Sahihul Musnad. Iya, ini buku alhamdulillah kita pelajari dari Syekh Mukbil dari awal hingga akhirnya. Langsung kepada penulisnya rahimahullah. Dan belakangan buku ini disyarah oleh murid beliau, guru kami juga Syekh Uthman As-Salimi, hafizahullahu ta'ala. Dan saya beberapa tahun lalu melihat ada sekitar 4 jilid ya buku juga tentang seluruh mausu'ah tentang asbabun nuzul. Jadi apa yang disebut sebagai asbabun nuzul, dia bahas sahih atau lemah. Ya, cuman saya belum terlalu detail membaca buku itu sehingga bisa diberi pandangan ya terkait dengan kualitas bukunya. Hanya saja dari sudut maksud mengumpulkan itu bagus ya. Bagus. Iya. Maksudnya asbabun nuzul ini ditulis oleh para ulama, karya-karya tulis. Makanya disebut al-asfara. Al-asfar itu jamak dari sifr. Al-asfar jamak dari sifr. Artinya ditulis padanya buku-buku. Ya, ditulis tentangnya buku-buku. Baik.
Kemudian kata beliau, dan ini pembahasan yang ketiga, tariqu ma'rifati asbabin nuzul wa naqlul mahd. Cara mengetahui asbabun nuzul adalah dengan penukilan semata. Dengan penukilan semata. Qad sannafa al-a'immatul asfara fihi. Fayammim nahwaha istifsara. Fayammim, maka maksudkanlah dalam buku-buku itu istifsara. Ya. Bertanya, istifsar tentangnya. Jadi kalau kamu ingin tahu asbabun nuzul, maka cari istifsar dari buku-buku itu, cari riwayatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa penukilan asbabun nuzul itu semata dari naql. Harus ada riwayat. Harus ada riwayat. Nah, boleh seorang itu mengarang-ngarang sendiri. Bikin cerita-cerita sendiri. Terkait dengan asbabun nuzul. Iya. Dia duga begini, oh ini kayaknya ayat begini, turun di kisah begini. Itu tidak boleh ya, dia hubung-hubungkan. Walaupun misalnya itu ada di dalam sebuah hadits yang sahih kisahnya, tapi dia hubungkan ayat dengan sebuah kisah tertentu, walaupun mana ayat ketemu, itu tidak boleh, harus ada nas. Harus ada penukilan. Nas di dalam hal tersebut. Maka itu caranya. Kemudian Syekh di sini terangkan aqsam al-marwiyat fi asbabin nuzul, bentuk-bentuk riwayat dalam asbab an-nuzul. Ya, kata beliau, ma fihi yurwa an sahabiyyin rufi' wa in bi ghairi sanadin fa munqati' aw tabi'i fa mursalun. Ya. Ini beliau sebutkan di sini ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama apa yang diriwayatkan dari sahabat. Kemudian beliau terangkan hukumnya. Hukumnya adalah hukum hadits marfu'. Yang kedua yang diriwayatkan tanpa sanad. Ya, tanpa sanad di sini mencakup dua ya, dari sahabat dan selain sahabat. Tanpa sanad dari sahabat dan selain sahabat.